cara memasangkan saklar tunggal merek Panasonic. Ini contoh saklar Panasonic. Nah, kalau kita dibalik, nah di sini ada soketnya untuk memasukkannya. Nah, yang atas ini sebagai inputnya, yang bawah ini sebagai outputnya. Nah, untuk memasangkannya langsung kita dipraktekkan. Nah, yang pertama kita pasangkan dulu ya untuk ke fittingnya, kabel-kabel. Nah, sudah seperti ini untuk pemasangan ke fitting. Nah, kemudian kita dipasangkan ke saklarnya ya. Nah, jadi ini sangat mudah sekali untuk memasangkannya. Ini sebagai input ya, nanti yang masuk ke PLN. Nah, tinggal kita dimasukkan saja seperti ini. Masukkan ya, ditekan terus. Nah, sampai terkunci. Nah, kemudian ini sebagai outputnya yang masuk ke fitting. Nah, ini juga sama ya, tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, ini seperti ini ya, sangat sederhana dalam pemasangannya. Nah, kemudian kita langsung dicoba ya. Nah, langsung kita di-on-kan. Nah, ini. Nah, kali ini saya akan mensimulasikan bahayanya MCB bila di jumper. Nah, ini MCB-nya ya. Nah, jadi ada sebagian orang misalkan kalau di rumahnya tidak kuat lagi listriknya, nah itu ada yang di jumper ya supaya kuat penggunaan listriknya. Nah, contohnya di sini kalau misalkan bahaya di jumper ya. Nah, kita akan disimulasikan dulu dalam posisi tidak di jumper. Jadi kalau di sini terjadi korsleting listrik, misalkan ini, baik itu disengaja atau tidak disengaja, maka posisi MCB itu akan langsung mati otomatis ya. Jadi walaupun beberapa kali kita terjadi korslet, nah itu akan terjadi ngetrip otomatis. Nah, bagaimana kalau misalkan kita di jumper ya. Nah, kita di jumper misalkan ini untuk MCB-nya. Dan nanti seperti apa bila terjadi korsleting listrik atau beban lebih ya pada listrik. Nah, kita ini satukan. Kemudian di sini kita masukkan lagi ya. Nah, di sini kita menggunakan jumpernya pakai kabel serabut ya. Nah, ini. Jadi tidak tahu persis ini berapa ampere ya kekuatannya ini kabel yang kita gunakan kalau kita di jumper di MCB-nya. Nah, pada saat ini di on kan ya, ini di on kan, itu tidak akan berpengaruh ya. Kalau misalkan terjadi korsleting listrik. Nah, contohnya begini. Ini terjadi korsleting listrik ya. Ini keluar bunyi ya tuh, keluar bunyi ya. Jadi langsung keluar atau asap apinya. Nah, ini kalau terjadi korsleting listrik ya. Jadi kalau terus menerus ini akan terjadi kebakaran ya. Kalau terus menerus dibiarkan ya akan terjadi kebakaran. Ini reaksinya seperti ini. Nah, ini reaksinya. Cara memasangkan saklar gantung. Ini contoh saklar gantungnya. Nah, langsung kita dibuka ya. Nah, kemudian kita memerlukan kabel ya untuk menyambungkan ke saklar gantungnya. Nah, ini tinggal ditekuk saja ya, ditekuk seperti ini. Kemudian kita tinggal dimasukkan ke sini. Masukkan ya.
Nah, dikencangkan. Ini juga sama, masukkan ya. Masukkan dan kita kencangkan. Nah, jangan lupa ini masukkan ke sini. Nah, ini seperti ini ya. Kemudian tinggal kita dipasang lagi. Nah, sudah jadi untuk ke saklarnya ya. Tinggal kita memasangkannya. Nah, sekarang ini melalui cangkokan ya. Jadi di sini cangkokannya. Nah, kita diputus satu saja ini, dilepas satu ya. Di cangkokannya. Nah, ini dimasukkan dulu ke sini. Nah, masukkan satu ini ya. Masukkan satu. Nah, ini. Kemudian kita ditempel ya. Nah, ditempelkan ke sini. Nah, ini dikeluarkan satu ini ya. Keluarkan satu ya. Yang asalnya tadi nempel langsung ke fittingnya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini seperti ini. Nah, langsung kita kencangkan ya. Nah, di sini kita disambungkan ya. Sambungkan. Seperti ini, sambungkan. Nah, jangan lupa kita dikasih lakban ya. Selasi. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita diselasi lagi ya. Supaya tidak tertarik ya. Untuk yang sambungannya. Nah, ini seperti ini. Ini boleh dilipat saja di sini ya, dirapihkan. Nah, ini dirapihkan saja di sebelah sini. Nah, jadi ini lumayan rapi ya. Nah, seperti ini sudah jadi. Nah, kita langsung dicoba ya. Nah, ini sangat mudah sekali ya cara untuk memasangkan saklar gantung ya.